Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Mind is the Battlefield. Pikiran kita itu medan pertempuran. Mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah memberi kami kemenangan. Biarlah kami mempergunakan seluruh persenjataan Allah yang diberikan kepada kami, agar kami menang di dalam pertempuran nyata di alam pikiran kami ini. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami siap menyambut kebenaran firman-Mu, dan saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nasihatnya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan pakai standar dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya akan membahas dengan memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Kita mulai dengan sebuah pendahuluan ya. Saya membaca sebuah artikel. Nah, penulisnya berkisah seperti ini. Pada saat mengunjungi sebuah museum, demikian penulis renungan ini mengisahkan kunjungannya ke museum. Ia terpesona. Sebuah catatan yang memberikan uraian tentang sekelompok gladiator Romawi, orang-orang retiari, yang bertarung. Sebagian besar kita mungkin kalau tidak seluruhnya pernah melihat film gladiator ini. Nah, kerap kali dalam pertempuran tersebut, salah satu di antara mereka, jika tidak keduanya, mati. Hanya dengan menggunakan sebuah jaring dan trisula. Dari antara semua senjata menakutkan dan mematikan yang tersedia, orang-orang ini hanya diberi dua benda, yaitu sebuah jaring dan sebuah trisula. Jaring untuk dilemparkan, menangkap orang itu, dan trisula untuk membunuh. Nah, saat memasuki arena, kelangsungan hidup mereka bergantung pada seberapa baik mereka menggunakan senjata tersebut. Tergantung pada kemampuan mereka, kepada skill mereka. Nah, dalam peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berbeda. Dalam peperangan rohani yang kita hadapi sebagai orang-orang Kristiani, berapa skillfulnya kita dalam mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita seperti yang tertulis dalam Efesus yang ke-6. Allah telah memilihkan perlengkapan senjata bagi kita. Tertulis semuanya dalam Efesus 6. Hal ini dijelaskan demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Nah, kita perlu berhenti sejenak
dan memandang diri kita di dalam cermin. Efesus 6 ayat 10 sampai 18, agar dapat melihat agar kita apakah kita diperlengkapi dengan baik dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita harus lihat itu terlebih dahulu. Mulai dari ketopong keselamatan hingga kasut kerelaan secara rela, penuh dengan sukacita. Kita hendaknya dilindungi dan dipersenjatai untuk sebuah peperangan yang bergantung pada, yang bukan bergantung atau tidak bergantung kepada kekuatan manusia, namun bergantung pada kekuatan Allah. Pada hakikatnya kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah diserahkan kepada kita. Nah, kecakapan kita menggunakan peralatan tersebut harus kita pelajari melalui firman Tuhan. Yesus mempergunakan persenjataan Allah ini saat ia digoda di padang gurun. Setelah selesai ia berpuasa 40 hari. Dia mengutip firman Tuhan dalam mengalahkan iblis. Dia mempergunakan firman Allah sebagai salah satu senjata untuk memenangkan pertandingan tersebut. Nah, apabila kita menyadari sifat peperangan itu dan kuasa yang melawan kita, alangkah bodohnya jika kita memasuki pertarungan dengan hal-hal yang lain kecuali senjata yang telah diperlengkapi oleh kuasa Allah ini. Kita nggak bisa melawan roh jahat dengan kekuatan akal budi manusia, dengan kekuatan daging manusia. Nggak bisa. Kita harus melawan roh jahat dengan menggunakan kuasa yang berasal dari roh Allah itu sendiri. Firman-Nya yang dapat memadamkan panah-panah api sejahat. Dengan firman yang bertumbuh, iman kita bertumbuh, iman ini mengalahkan, memadamkan panah-panah api sejahat. Kita perlu memawas diri tentang hal ini. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jangan terburu-buru, nantikan Tuhan ini. Itu tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas sebuah topik yang berjudul The Mind is the Battlefield atau the Battleground. Atau pikiran manusia itu adalah medan perang. Setiap saat terjadi pertempuran di dalam alam pikiran kita ini. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan perkataan the mind is the battlefield. Saat kita mendengar perkataan ini, the mind is the battlefield. Pikiran adalah medan perang. Apa sih yang terpikirkan oleh kita pada saat itu? The mind is the battlefield atau pikiran adalah medan pertempuran, memberikan gambaran akan adanya konflik internal, bukan eksternal, internal. Menyoroti pergumulan yang terjadi setiap hari yang kita hadapi dalam diri kita sendiri, dalam alam pikiran kita. Seperti keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Keyakinan kita atau emosi yang saling bertentangan, dan peperangan ini terjadi setiap hari, setiap jam. Pertempuran yang terjadi dalam alam pikiran kita ini, dalam jiwa kita ini, dalam hati kita, tidak terlihat dari luar, tidak terlihat secara eksternal. Dan pertempuran ini melibatkan bagaimana kita mengimplikasikan pengelolaan pikiran dan perasaan kita yang sudah barang tentu memerlukan usaha dan strategi seperti yang terlibat dalam peperangan yang sesungguhnya. Kita harus mempergunakan usaha melalui peralatan yang diberikan kepada kita, firman Tuhan, yang menumbuhkan kita di dalam iman itu sendiri. Nah, musuh
Yang mana yang kita hadapi dalam pertempuran dalam alam pikiran kita ini? Musuhnya seperti apa? Apakah musuh ini nyata atau sekedar permainan yang terjadi dalam alam pikiran kita, imajinasi begitu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, musuh yang kita hadapi ini sungguh nyata, bukan imajinasi belaka. Dan ia hadir, musuh ini hadir dalam pikiran kita, menggoda kita, berusaha melencengkan kita daripada kebenaran-kebenaran firman yang telah kita ketahui. Musuh ini bisa berupa pikiran-pikiran negatif, ketakutan, keraguan, atau bahkan pengaruh eksternal yang menantang kesejahteraan mental kita, menimbulkan rasa takut yang ekstrim. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran yang terjadi di dalam pikiran kita ini? Kita sendirilah yang menentukannya. Artinya, jika kita memberi makan kepada musuh seperti pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran marah, dan sebagainya, maka musuh inilah yang akan keluar sebagai pemenang. Saya pernah membaca short story tentang orang Indian Amerika di sini yang berkisah kepada cucunya. Cucunya bertanya, Opa sepertinya tahu siapa yang akan menang dalam setiap saat. Iya, karena dalam tubuh Opa ini ada 2 ekor anjing, katanya. Anjing hitam dan anjing putih. Anjing mana yang akan keluar sebagai pemenang, Opa tahu, katanya. Kok bisa tahu, Opa, tanya cucunya. Tergantung daripada anjing yang mana yang Opa beri makan. Kalau anjing hitam yang diberi makan lebih banyak, dia kuat, anjing putihnya akan kalah. Kalau anjing putihnya diberi makan lebih banyak dan menjadi kuat, anjing hitamnya kalah. Anjing putih itu melambangkan kebaikan, pikiran bersih, pikiran jernih, pikiran yang memperhatikan society, bukan hanya diri sendiri. Sedangkan anjing hitam itu pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran yang ingin menghancurkan orang lain. Siapa yang kita beri makan di dalam hal ini? Pikiran seperti apa yang kita pupuk, yang kita beri makan? Sekecil apapun pikiran jahat tersebut, itu adalah benih yang jika kita beri makan akan bertumbuh. Karena itu, the mind is the battlefield is real. Pikiran sebagai medan pertempuran itu nyata. Nah, namun jika kita membiarkan musuh ini lapar tanpa memberi makan kepada sifat-sifat negatif ini, tanpa memberi makan kepada karakter yang jelek, pikiran yang kotor, pikiran yang penuh dendam dan iri hati dan ingin membalas, maka musuh ini akan dikalahkan. Dan pikiran baik akan keluar sebagai pemenang. Nanti kita akan belajar lebih banyak dari pengertian akan Filipi 4 ayat 8 yang mengajarkan ini secara detail kepada kita. Dalam menentukan siapa yang menang atau kalah, kita perlu memiliki ketabahan mental agar kita tidak menyerah dan tidak tunduk pada keinginan pikiran negatif yang hadir dalam pikiran kita. Yesus dalam keadaan lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Pada titik di mana dia ingin makan. Tapi mentalnya kuat sedemikian rupa karena dia melihat nilai di dalam tujuan berpuasa itu sendiri. Dia harus keluar sebagai pemenang dan tidak tunduk kepada iblis agar dia dapat mengalahkan iblis ini. Dan ini dimulai saat dia lapar ini. Berkelanjutan sampai dia di kayu salib. Demi nilai untuk membayar upah dosa manusia yang dikasihinya. Nah, nilai apa yang kita taruh? Kalau kita menaruh nilai penting di dalam anjing hitam yang melambangkan kejahatan, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita menempatkan nilai yang tinggi pada anjing putih, yaitu nilai kebaikan, nilai-nilai luhur, moral, itu yang akan menang. Tergantung pada pilihan kita, sesuai dengan nilai yang kita tempatkan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita pandang ke depannya itu sendiri. Apakah kekalahan di dalam alam surga itu? Sementara kita hidup di dunia ini, sudahkah kita memikirkan hal tersebut dan menempatkan nilai ini sebagai permanen, sesuatu yang ingin kita capai? Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan mudah melakukan kebenaran firman Tuhan.
Dalam menentukan siapa yang menang atau kalah, kita perlu memiliki ketabahan mental agar kita tidak menyerah dan tunduk pada keinginan pikiran negatif. Kalau pada Yesus laparnya itu yang hadir dalam pikiran kita. Jadi menekankan perlunya ketahanan, kekuatan, dan ketekunan dalam menghadapi pergumulan mental merupakan faktor yang sangat penting agar kita keluar sebagai pemenang. Keinginan dagingnya aku perlu, tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah. Mau bagaimana lagi? Bukan mau bagaimana lagi. Firman Tuhan mengatakan don't. It means don't. Kita lupa waktu kita melanggar itu untuk menuruti keinginan daging, kita sedang menabur. Menabur. Menabur apa? Nilai yang jelek. Ini akan dituai suatu saat. Waktu itu terjadi kita tanya, Tuhan di mana engkau? Nggak ada di sini. Ini upah yang kita tuai. Hasil yang kita tuai. Yang kita lupa saat kita melakukannya. Berapa banyak orang menggunakan kesempatan-kesempatan dengan berpikir oke, padahal tidak oke. Suatu saat ini entah kapan akan dibayar. Ini hukum tabur dan tuai. Jangan sampai persenjataan Allah yang mengingatkan kita untuk tidak melakukannya itu kita lakukan. Kita sedang memberi makan kepada sifat keinginan daging untuk melakukan kecurangan ini. Frasa ini mencerminkan pengalaman manusia secara universal dalam segala keadaan dalam bergulat dengan konflik interna yang bisa menghabiskan banyak energi. Terjadi pergulatan dalam alam pikiran kita ini. Tipu-tipu dikit lah. Tapi ada suara kecil yang berbicara. Jangan. Kita akan ikut yang mana? Itu menentukan perjalanan hidup ke depan ini. Nilai itu sendiri kita tempatkan di mana? Lihat, Pak Ferrari, kita kan masih hidup di dunia. Mengerti. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti standar dunia. Konsep pikiran adalah medan perang. Dalam penafsiran Alkitab berpusat pada gagasan bahwa pergumulan rohani terjadi dalam pikiran, dalam hati dan emosi kita itu. Selalu terjadi di sana. Apa yang kita pikirkan pada waktu itu dan yang mana yang kita turuti. Suatu saat akan mengerti ini, aduh nyesal. Sesal sebelum melakukannya itu jauh lebih baik daripada setelah melakukannya. Bagaimana caranya agar kita dapat mengerti konsep ini? Konsep ini intinya adalah perang rohani. Alkitab menggambarkan konflik antara kebaikan dan kejahatan, dan konflik ini meluas ke diri kita sendiri, ke alam pikiran kita ini. Pikiran kita menjadi titik fokus di mana kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini berbenturan. Lihat Hawa berbenturan antara Tuhan yang katakan kamu mati, kamu tidak akan mati. Lapar, kamu dapat mengubah batu menjadi roti. Berbenturan. Tergantung daripada nilai yang kita tempatkan dan berpegang kepada nilai itu. Kalau nilainya kita kepada yang jahat, ya itu yang terjadi. Kalau nilai kita kepada yang baik, kita akan bertahan kepada itu. Mental kita kuat di dalam hal ini. Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu. Kita akan keluar sebagai pemenang. Cobalah lawan keinginan seperti yang demikian. Banyak terjadi di dalam kehidupan ini. Saya konseling orang banyak dan lihat itu. Efesus 6 ayat 12 menekankan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara.
Sadarkan diri kita dulu tentang ini. Alkitab menjelaskan bahwa pikiran kita mempengaruhi tindakan kita. Pikiran ini juga mempengaruhi perasaan kita. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran kita sangat penting untuk menjalani kehidupan yang saleh. Nah, kita akan dapat menentukan itu dengan mudah kalau berdasarkan nilai yang kita tempatkan di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nilai seperti apa yang kita tempatkan dalam mengikuti Kristus? Nilai seperti apa yang kita tempatkan di saat kita bekerja? Ya, itu memegang peranan penting waktu kita menempatkan nilai tersebut dan menjalankan nilai tersebut dengan konsisten dan persisten, tindakan kita akan terarah ke sana. Kita melihat ke depan, kita berjalan otomatis ke sana. Tapi jika kita menempatkan nilai, kita akan tahu apakah di depan itu tempat yang baik atau ke kanan tempat yang baik. Nilai yang mana yang kita tempatkan di dalam hal ini, dan kita harus persisten dan konsisten bahwa nilai yang baik itu adalah nilai yang sesuai dengan standar Alkitab. Ayat-ayat seperti 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 menyoroti perlunya menawan, dalam arti menundukkan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau ada pikiran negatif tersebut, pikiran racun tersebut, ini yang harus ditundukkan, ini harus ditawan. Jangan ikuti yang itu. Yang menunjukkan bahwa kita harus secara aktif dan proaktif menundukkan atau menawan pikiran-pikiran negatif atau yang tidak kudus ini, yang tidak saleh ini, yang tidak berkenan kepada Allah ini. Nah, ini adalah sebuah pertempuran terjadinya dalam alam pikiran kita, tidak terlihat dari luar. Orang duduk di gereja mendengarkan khotbah dapat berdosa. Tergantung apa yang sedang di-entertainnya di dalam pikiran itu sendiri. Ya. Ini adalah sebuah pertempuran yang terjadi dalam alam pikiran kita, namun kita tidak berperang sendirian dalam pertempuran ini. Roh Kudus memberdayakan kita untuk melawan godaan dan memperbaharui alam pikiran kita tersebut. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-5, catatkan ini, catat itu. Saya akan bahas ini sepintas ya. Roma 8 ayat yang ke-5 berbicara tentang kontras antara memusatkan pikiran pada keinginan daging dan pada keinginan roh. Yang mana yang kita ikuti? Yang baik atau yang jahat? Yang terang Allah atau yang gelap iblis? Yang mana? Jadi medan perang dalam hal ini berbicara tentang konflik internal, di mana metafora medan perang menyoroti pergumulan internal antara keinginan kita dan kehendak Tuhan. Antara keinginan kita, keinginan daging, dan kehendak Tuhan. Yang mana yang akan menang? Antara lapar, merubah roti menjadi, merubah batu menjadi roti, atau bertahan lapar sampai waktu makan. Nilai yang mana? Yesus melihat nilai penting. Bahwa Allah mengutus untuk memenangkan pertandingan, mengalahkan iblis. Kalau dia rubah batu menjadi roti, dia tunduk kepada perintah iblis. Ini tidak boleh terjadi. Dia melihat hal ini secara nyata. Nah, konflik ini dapat terwujud sebagai godaan. Hawa mengalami ini. Keraguan. Hawa mengalami ini. Jangan-jangan iblis berkata benar. Ya, ketakutan, emosi negatif, maupun pikiran beracun jahat terhadap orang lain. Sebenarnya, Roh Kudus memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita. Hal ini melibatkan kesadaran akan pola pikir kita dan secara aktif memilih untuk berfokus pada hal-hal yang positif, hal-hal yang murni, hal-hal yang alkitabiah, hal-hal yang saleh, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8.
Alkitab menekankan bahwa firman Tuhan adalah senjata yang ampuh dalam pertempuran ini. Yesus memberikan teladan seperti itu dengan mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mengalahkan iblis ini. Nah, dengan merenungkan kitab suci, kita dapat memperbaharui pikiran kita, memasukkan seperti yang dimaksudkan oleh Filipi 4 ayat 8 itu, dan menundukkan pengaruh negatif yang muncul dalam pikiran kita, dan untuk ini diperlukan disiplin mental dan kesadaran rohani dalam kehidupan kekristenan kita yang harus dilakukan secara persisten dan konsisten. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 13 hingga ayat 25 mengakui akan realitas peperangan yang terjadi dalam alam pikirannya, di mana ia mengatakan, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Luar biasa pertanyaan ini. Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Makin bertambahnya hukum Taurat, makin nyata dosa itu. Dulu saya memberikan perumpamaan di Jerman, kalau kita jalan di autobahn, di jalan bebas hambatan, di freeway, tidak ada larangan kecepatan, tidak ada limit. Sehabisnya gas. Kalau dia BMW lebih cepat, dia Mercedes lebih cepat, sehabisnya gas. Karena tidak ada aturan, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Tapi begitu orang Jerman datang ke Amerika, ada speed limitnya 65 miles per hour, sekitar 100-an kilometer per jam. Dia melakukan itu seperti di Jerman dengan membawa hukum Jerman ke Amerika tidak berlaku. Dia akan ditangkap dan dipenjarakan kalau dia coba menyetir dengan kecepatan 1 miles per hour. Nggak bisa 160 kilometer per jam. Ya. Saat Tuhan memberikan aturan, saat itu dosa muncul. Manusia berusaha melanggarnya. Kita lanjut, Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Itu dia. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Makan atau tidak makan? Tidak makan. Dengarkan firman atau kerjakan pekerjaan lain saat kita mendengarkan khotbah. Pilihan ada pada kita. Ini peperangan rohani yang kita lihat saat saya sedang khotbah ini terjadi. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa diberi makan, itu masalahnya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Niatnya jahat melulu. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu apa yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Coba lihat Yesus ini, dia menangkan ini. Ubahlah batu menjadi roti. Nope. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi setiap daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jawabannya. Ada tertulis. Coba kalau kita tidak mengerti Alkitab, bagaimana cara kita mengutip ini? Apa yang kita kerjakan? Nilai apa yang kita tempatkan? Waktu Yesus diutus untuk berpuasa 40 hari 40 malam, dia tahu nilai ini. Kita ngerti nggak ya tentang nilai yang ada di dalam kehidupan kita yang dipanggil sebagai orang Kristen?
Waktu kita bangun mau pergi bekerja, nilai apa yang kita tempatkan di sana? Waktu itu kita bangun pagi hari ini, kita mau mengikuti kebaktian, nilai apa yang kita tempatkan di dalam mengikuti kebaktian ini? Kita bisa berbohong kepada diri kita sendiri, yang penting hadir. Bukan itu. Yang penting itu adalah nilai tertinggi yang kita tempatkan, yang kita lakukan seperti yang kita lihat itu. Kalau enggak, semuanya bohong. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia jawab dalam ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ada orang yang berkata Rasul Paulus sendiri berjuang. Aku nggak lebih hebat dari Rasul Paulus, jadi lumayanlah. Ini membenarkan diri dengan bermain victim. Kita dipanggil untuk berjuang melakukan ini. Rasul Paulus berjuang, akhirnya dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ini menjelang kematiannya diungkapkan ayat ini. Dia berjuang. Kita wajib melakukan contoh-contoh daripada para pemimpin kita yang tertulis di dalam perjanjian lama ini. Dan sampai perjanjian baru. Saat ini mari kita fokuskan perhatian kita pada Roma 7 ayat 19 yang berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia marah kepada dirinya sendiri. Manusia celaka. Tapi dia katakan, siapa menolong aku dari tubuh yang fana ini? Yesus Kristus. Kita hening sejenak, pikirkan ada Yesus yang membantu kita. Tapi kalau kita mengutamakan daging kita ini, apalagi kalau ada kuasa di sana, ubahlah batu menjadi roti. Mari aku ubah. Ini kesalahan yang dilakukan manusia. Ini merangkum rasa frustrasi. Karena ingin hidup benar, tetapi terus-menerus gagal. Yang baik ingin kulakukan, nggak aku lakukan. Yang jahat yang tidak ingin aku lakukan, justru itu aku lakukan. Terjadi sebuah kesenjangan. Nah, Roma 7 ayat 19 ini menyoroti kesenjangan antara keinginan seseorang untuk berbuat baik dan kemampuan mereka yang sebenarnya untuk melakukannya. Tapi memilih melakukan yang jahat. Sekali lagi, Paulus menyatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini merangkum rasa frustrasi yang ada di dalam diri Paulus. Karena ia ingin hidup benar, tetapi terus-menerus gagal. Ayat ini secara jelas menunjukkan realitas konflik batin. Sebuah gambaran tentang perang batin yang dialami banyak orang percaya. Ayat ini juga menyebabkan bahkan mereka yang sungguh-sungguh ingin mengikuti kehendak Tuhan akan senantiasa bergumul setiap hari dengan dorongan dosa. Ini adalah gambaran yang sejujurnya tentang keadaan kondisi manusia, khususnya pada hari-hari akhir ini. Kata-kata Paulus menekankan ketidakcukupan upaya manusia saja untuk mengatasi dosa. Butuh kasih karunia Allah di dalam Roh Kudus. Tidak peduli seberapa kuat niat kita. Kita seringkali tidak memiliki kekuatan untuk secara konsisten melakukan apa yang benar. Jadi willpower akan gagal. Kita perlu Roh Kudus. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk menawan setiap pikiran
yang tidak berkenan kepada Kristus Tuhan kita ini. Di sini saya melihat bahwa apa yang diajarkan ilmu psikologi itu terbatas. Ilmu psikologi itu menggunakan willpower. Willpower ini akan jatuh. Sedangkan kalau kita setia kepada Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita melalui kasih karunia ini dengan menunjukkan kepada kita kembali nilai-nilai luhur, nilai moral yang ditunjukkan kepada kehidupan kekal itu. Saat kita lakukan, kita akan bisa memenangkan pertandingan ini. Willpower tidak dapat melakukannya. Bagian ini menjadi dasar bagi pernyataan Rasul Paulus yang dinyatakan dalam Roma pasal yang ke-7, ayat 24 dan 25, di mana ia mengungkapkan kebutuhannya akan pembebasan dan menemukan dalam Yesus Kristus. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus untuk mengatasi kuasa dosa. Nah, sangat penting untuk dipahami bahwa bagian ini bukanlah alasan untuk tunduk pada keinginan dosa, untuk tunduk pada keinginan daging, untuk tunduk pada rasa lapar. Bagian ini adalah gambaran jujur tentang pergumulan batin yang dihidupi orang percaya. Nilainya itu sendiri kembali ditekankan di sini. Bagian ini juga merupakan petunjuk menuju solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Yang ditemukan di mana? Dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita menemukannya, kata Rasul Paulus. Intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 7 ayat 19 mengungkapkan pergumulan antara keinginan kita akan kebenaran dan kecenderungan kita terhadap kuasa dosa, daging. Bagian ini menunjukkan keterbatasan kemampuan manusia melalui willpower-nya dan kebutuhan akan campur tangan kuasa ilahi. Divine power. Itu dapat. Jadi kita melihat bahwa peperangan rohani ini nyata dan tercatat dalam Alkitab. Kemudian dalam Roma pasal 12, Rasul Paulus menyerukan untuk membuat perubahan pada cara kita berpikir. Ubah pola berpikir. Dari malam saya baru menulis di dalam Instagram yang lebih dalam, masuk ke dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saya uraikan di sana tentang ini. Ia berbicara tentang pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 2 menyerukan pembaruan pikiran, akal budi bahasa Alkitab, yang menunjukkan bahwa kita harus secara proaktif dan aktif mengubah pola pikir kita. Proaktif artinya kita mengambil waktu merefleksikan, melihat yang mana yang salah, dan secara aktif mengubahnya. Proses ini melibatkan penggantian pikiran negatif dengan pikiran positif yang berpusat pada Tuhan dan firman-Nya, seperti yang diajarkan Filipi 4 yang ke-8. Sudah beberapa kali saya mengucapkan Filipi 4 yang ke-8 ini. Penting ini. Roma 12 ayat 2 adalah ayat yang sangat penting dalam Alkitab. Dan penafsirannya berpusat pada gagasan transformasi melalui pikiran yang diperbarui. Jadi pikiran kita ini memerlukan transformasi agar kita dapat memiliki pikiran seperti Kristus yang dikatakan oleh Paulus. Kami memiliki pikiran Kristus. Ini pikiran yang telah mengalami transformasi. Untuk memudahkan kita mengerti kitab Roma pasal 12 ayat 2 ini, mari kita bedah ayat ini menjadi beberapa komponen utama. Setiap kali saya membahas ini pasti saya bedah.
Mengapa? Memudahkan kita untuk mengertinya. Ini kemampuan analisis. Harus kita lakukan ini. Bukan hanya dalam belajar Alkitab, apa saja. Kalau dalam konseling saya mengajarkan 3C. Kita perlu memiliki critical thinking untuk membedah, untuk menganalisis. Tapi diam di dalam konteks yang ada. Dan secara kreatif, kita melihat solusinya. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Komponen utama pertama ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini statement yang segera menjadi larangan, peringatan bagi kita. Frasa ini bukan hanya sekedar memperingatkan kita, tapi juga melarang kita untuk tidak mengadopsi pola, nilai, dan perilaku dunia sekuler. Semua orang juga lakukan gitu. Seringkali saya tanya, apakah kamu semua orang itu? Atau kamu terpisah? Dikuduskan, perkataan dikuduskan, dipisahkan bagi kepentingan Allah. Frasa ini menekankan bahwa orang Kristen tidak boleh secara pasif. Saya ulang, orang Kristen tidak boleh secara pasif menyerap standar dunia. Kita perlu secara proaktif diam merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan ini secara aktif. Komponen yang keduanya apa? Dunia ini. Perkataan dunia ini seringkali merujuk pada sistem nilai dan prioritas yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan nilai dunia ini. Jangan serupa dengan prioritas dunia ini. Sekarang sudah lebih mengerti kita setelah kita membedahnya menjadi komponen-komponen. Nah, komponen yang ketiganya apa? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ini solusinya. Jadi jangan serupa dengan cara dunia berpikir, standar dunia yang telah kita bahas tadi. Dia berikan solusi berubah dengan menggantikannya sesuai dengan pikiran Kristus ini. Nah, pembaruan budimu seperti pikiran Kristus. Dia tujuannya ke sana. Itu nilai. Ya, jika ada nilai yang lalu saya katakan ada sight-nya, ada visinya, ada plan-nya, rencananya, dan diikuti oleh guidance-nya nanti. Alkitab menjadi guidance kita. 4 hal ini nggak boleh dilupakan. Nah, ayat ini bukan hanya sekedar melarang kita untuk tidak menjadi sama dengan pola pikir dunia yang memiliki nilai yang berbeda dari nilai yang kita miliki selaku anak Tuhan. Beda. Namun agar tidak menjadi serupa dengan pola pikir dunia ini, ayat ini menyediakan sebuah solusi, yaitu untuk membuat perubahan dengan memperbarui pola pikir kita agar cara berpikir kita sejalan dengan cara berpikir Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, bagian ini, maksudnya kami memiliki pikiran Kristus ini, adalah padanan positif dari bagian pertama ayat tersebut. Bagian pertama ayat tersebut apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kemudian padanan positifnya, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita aplikasikan, kita memiliki pikiran Kristus. Artinya kita menyesuaikan seperti apa Kristus berpikir pada saat kita mendapat tawaran standar dunia. Kita perlu merefleksikan ini. Jadi waktu kita membaca ayat ini, kita bedah seperti ini, kita akan lebih mudah mengerti apa yang dimaksudkan Alkitab. Ingat, saya katakan waktu membaca Alkitab, observasi, interpretasi, aplikasi. 3 hal. Telah pernah kita bahas secara detail tentang ini. Nah, ayat ini menyerukan perubahan radikal. Jadi Roma 12 ayat 2 ini menyerukan perubahan radikal, transformasi yang datang dari dalam. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budi ini. Kami memiliki pikiran Kristus. Akhirnya, tujuannya, itu transformasi. Jika kita belum memiliki pikiran Kristus, pikiran kita belum
mendapatkan mengalami transformasi. Belum. Sampai kita memiliki pikiran Kristus. Jadi ini setiap hari harus terjadi pembaruan ini. Jatuh bangun. Tapi jangan secara proaktif membiarkan diri kita jatuh untuk mendatangkan keuntungan bagi daging. Gak apa-apa lah. Bukan gak apa-apa. Mau bagaimana lagi kita hidup dunia? Bukan. Itu pikiran salah. Komponen keempat. Pembaruan budimu. Menandakan proses berkelanjutan yang memungkinkan Tuhan membentuk kembali pikiran, sikap, dan perspektif kita. Pikiran, sikap, perspektif kita akan dapat diperbarui. Ini terjadi terus-menerus. Sehingga sampai kita memiliki pikiran Kristus. Perspektif cara Kristus berpikir. Sikap Kristus pada saat menghadapi masalah. Dan sebagainya ini. Ini bukan peristiwa satu kali, tetapi proses yang berkelanjutan sampai kita menghembuskan napas terakhir kita. Terus-menerus ini terjadi. Nah, komponen yang kelima apa? Komponen yang kelima sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Otomatis setelah pikiran kita mengalami transformasi, kita mengalami pikiran Kristus, memiliki itu, kita akan dapat membedakan yang baik, yang berkenan kepada Allah ini. Setelah kita dapat membedakan itu, apakah kita secara proaktif dan aktif melakukannya, atau kita membiarkan daging menang? Pilihannya pada kita. Hasil dari pikiran yang diperbarui adalah kemampuan untuk membedakan kehendak Tuhan. Karena sekarang kita memiliki pikiran Kristus. Ini berarti mampu memahami dan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Nilai yang saya katakan tadi kita pahami saat ini. Karena sekarang kita memiliki pikiran Kristus. Apa yang dulu kita lihat samar-samar, sekarang menjadi jelas. Mata saya baru dioperasi, pelan-pelan menjadi jelas. Masih samar pada hari ini. Saat itu kita akan melihat nilai yang jelas. Saya akan melihat apa yang saya lihat di depan saya ini dengan jelas dalam beberapa hari ke depan ini. Komponen keenam, membedakan menyiratkan proses evaluasi dan penilaian yang cermat. Komponen keenam apa? Membedakan. Jadi dalam membedakan itu kita harus mengamati kan, kita harus mengobservasi kan. Artinya ada proses evaluasi terjadi di sana dan penilaian yang cermat, bukan asal-asalan. Sudah baca? Sudah. Kok nggak baca itu? Ya sepintas pastor, sepintas. Sering saya ketemukan ini. Bingung saya. Ini penting kita pelajari. Kalau ada 3 poin diberikan, orang lihatnya 1 poin. Kalau diberikan 1 poin, setelah mengerti saya berikan poin yang kedua, kenapa tidak sekalian diberikan? Selalu ada hal-hal yang seperti ini. Kita perlu merubah pola berpikir seperti ini. Agar kita dapat menempatkan nilai, persisten, konsisten, dalam mengevaluasi, mencermati apa yang kita lihat, mencermati apa yang kita baca, mencermati apa yang kita dengar. Salah satu dari C kan, kita menganalisis semuanya. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca. Ya, kita akan mampu membedakan itu. Nah, komponen yang ketujuh, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, adalah deskripsi kehendak Tuhan. Itu yang harus terjadi. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, ini yang harus terjadi. Ya, itu deskripsinya datang dari Tuhan. Jadi kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan pada saat kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya seperti yang tertulis dalam Filipi 4 yang ke-8. Nah, sedangkan di dalam komponen ke-6 tadi membedakan, mengobservasi, menilai, mencermati, sehingga kita mampu membedakan antara apa yang benar-benar baik, yang berkenan kepada Allah,
dan apa yang hanya dapat diterima oleh standar dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita bedakan. Nah, setelah kita tahu mencermati apa yang benar-benar berkenan kepada kehendak Allah, dengan pikiran Kristus ini, melihat nilai ini, kita melakukannya. Ini kita lihat pada Filipi 4 yang 8 yang segera akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan ini. Apa yang kita dapatkan dari pembahasan singkat sejauh ini? Yang kita dapatkan adalah bahwa transformasi bukanlah keselarasan. Saya ulang. Transformasi bukanlah keselarasan. Ayat tersebut mengkontraskan keselarasan dengan dunia dengan transformasi oleh Tuhan. Jadi orang yang telah mengalami transformasi akan memiliki pikiran Kristus yang bertentangan dengan pola pikir standar dunia. Orang yang belum bertobat berarti belum memiliki pikiran Kristus, berpikir selaras dengan dunia. Nah, kita tidak berpikir selaras dengan dunia. Kita berpikir selaras dengan Tuhan akibat transformasi pikiran kita, pola pikir kita. Jadi pikiran memegang peranan penting karena pola pikir kita akan menunjukkan pertumbuhan rohani kita. Bukan buah yang dilihat itu yang menentukan dosanya. Pikiran yang dicemari ini di dalam pikiran Hawa itu menentukan dia memilih untuk melakukan dosa. Bukan pohonnya, bukan buahnya. Dengan demikian pikiran yang telah mengalami transformasi memiliki kemampuan untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan. Transformasi pikiran atau pembaruan pikiran bukanlah peristiwa satu kali seperti yang saya katakan tadi, tetapi proses yang berkelanjutan seumur hidup sampai kita menembuskan nafas yang terakhir. Pada dasarnya Roma 12 ayat 2 memanggil orang Kristen untuk menjalani kehidupan transformasi aktif, di mana pikiran mereka secara progresif berkelanjutan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin dibentuk kalau tidak baca firman. Jadi baca firman baru bisa terjadi progresif dalam mengubah pola berpikir. Yang memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Progresif dalam merubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita perlu mengalami transformasi. Jika tidak mengalami transformasi, kita tidak akan mungkin bisa memiliki pikiran Kristus. Sekalipun mulut kita mengaku bahwa kita memiliki pengalaman lahir baru. Sejauh ini kita telah menyinggung sekilas tentang Filipi 4 ayat 8 yang tadi terus-menerus saya ulang. Apa yang dikatakan Filipi 4 ayat 8? Mari kita baca. Jadi akhirnya, finally, ya. Jadi akhirnya, therefore, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 7 poin yang dikatakannya. Dirangkumkan dalam 1 Filipi 4 dan 8 ini. Jadi akhirnya, artinya apa jadi akhirnya? Setelah engkau coba semuanya yang itu, akhirnya yang menentukan ini, yang 7 poin ini. Itu perkataan jadi akhirnya. Jadi akhirnya, itu kan, sering kan kita ngomong seperti gitu. Jadi akhirnya, kesimpulannya ini kan. Nah, kesimpulan untuk mengalami transformasi pikiran itu, Filipi 4 dan 8 ini kan, 7 poin ini kan. Let's talk about that. Mari kita bahas tentang ini. Filipi 4 ayat 8 adalah ayat yang dinamis, kuat, dan praktis yang menawarkan panduan tentang cara menumbuhkan kehidupan pikiran yang sehat dan positif. Untuk dapat mengerti ayat ini lebih baik, marilah kita membedahnya menjadi beberapa komponen penting. Kita bedah kembali ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, perkataan jadi akhirnya ini, bagian ini menunjukkan bahwa Paulus menyimpulkan bagian dari suratnya dengan meringkasnya menjadi poin-poin utama yang tidak boleh terlewatkan dari pengalaman kita. Nggak boleh terlewatkan, 1 poin pun nggak boleh. Sudah baca? Sudah. Yang mana? Ya saya ingat jadi akhirnya. Jadi akhirnya apa? Ada 7 poin. Poin-poin yang diajukan Paulus dalam ayat ini agar masuk dan menetap dalam alam pikiran kita adalah untuk secara aktif memikirkan apa? Semua yang benar,
Semua, bukan sebagian yang benar. Dimulai dari sana. Di sini Paulus menekankan pentingnya berfokus pada kenyataan dan kebenaran. Firman mulah kebenaran. Jadi berfokus kepada kebenaran firman. Sebagai lawan dari kepalsuan dan tipu daya. Ajaran guru-guru palsu. Guru palsu, nabi palsu, enggak masalah. Masalahnya adalah orang yang percaya kepada mereka. Orang yang mengikuti mereka. Anda tentukan sendiri. Acts 17 ayat 11 katakan, uji, periksa di dalam Alkitab apa yang diajarkan itu. Jangan diterima mentah-mentah. Masalahnya ada pada kita. Mengapa mau percaya kepada ajaran sesat? Mengapa mau memilih yang palsu kalau ada yang benar? Juga untuk secara aktif memikirkan semua yang mulia. Poin yang kedua, di sini ia merujuk pada hal-hal yang terhormat, yang mulia, artinya yang terhormat, bermartabat, yang layak dihormati, bermoral, berkarakter. Selain itu juga untuk secara aktif memikirkan semua yang adil. Ya, Rasul Paulus menyoroti pentingnya keadilan, kewajaran, dan integritas moral. Selanjutnya, poin yang berikutnya, ia juga menegaskan agar kita secara aktif memikirkan semua, bukan sebagian, semua yang suci, bermoral tinggi. Dalam hal ini, ia berbicara tentang hal-hal yang bersih secara moral, hal-hal yang kudus, dan bebas dari kerusakan, kebobrokan mental. Selain itu, Rasul Paulus juga menginginkan kita secara aktif memikirkan poin yang berikutnya, semua yang manis. Di sini ia menekankan keindahan, kesenangan, dan daya tarik dari segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep manis surgawi. Firman-Mu bagaikan madu yang manis, yang enak. Rasul Paulus juga menekankan pentingnya untuk secara aktif memikirkan semua yang sedap didengar. Nah, di sini konsep ini berbeda antara orang dunia dengan kita. Orang dunia sedap mendengarkan sesuatu yang kotor, lelucon kotor dan sebagainya. Dalam hal ini Rasul Paulus merujuk pada hal-hal yang terpuji, itu yang sedap didengar, yang patut dipuji, dan yang memiliki reputasi yang baik. Moral, karakter, itu yang sedap didengar bagi orang Kristen. Hal lain yang Rasul Paulus ingin kita pikirkan adalah secara aktif. Yang harus kita pikirkan secara aktif adalah semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dia tutup dengan itu kan. Bagian ini berfungsi sebagai kata hubung yang mencakup semua hal positif dan berbudi luhur lainnya, bermoral, berkarakter yang baik, kudus, mulia, dan sebagainya ini. Nah, kemudian sebagai penutup katanya ia berkata, pikirkanlah semuanya itu. Ini kata kerja aktif. Pikirkanlah semuanya itu. Aku sudah baca, tapi aku nggak pikirkan. Nggak ada gunanya. Kata penutup ini merupakan panggilan untuk bertindak dan mendesak orang percaya untuk secara aktif dan dalam kesadaran penuh memfokuskan pikiran mereka pada sifat-sifat positif ini. Wah, saya sudah mengalami pelepasan pastor. Saya sudah dilepaskan daripada percabulan dan sebagainya. Nggak ada masalah. Setelah kamu dilepaskan dari itu, lantas apa? Apakah kamu melakukan bagian kamu dengan merenungkan firman Tuhan? Atau kamu kembali lagi? Maka 7 roh jahat yang lebih berat daripada itu akan masuk dan menguasai kamu. Pikirkan tentang ini. Bukan menyalahkan Tuhan. Aku sudah melakukan ini, kok terjadi? Apakah kamu secara proaktif dan aktif melakukan bagian kamu? Itu tanda tanya. Pada dasarnya, kita harus melakukan ya secara aktif ya. Pada dasarnya Filipi 4 ayat 8 memerintahkan orang percaya untuk memperhatikan pola pikir mereka dan dengan sengaja memilih untuk memikirkan hal-hal yang positif, berbudi luhur, kudus, dan bermoral. Filipi 4 ayat 8 itu merupakan panggilan untuk disiplin mental. Mendorong kita untuk menyaring pikiran-pikiran yang negatif, berbahaya, yang tidak kudus dan tidak sehat. Tinggalkan itu. Yang dipikirkan semua yang kudus, yang bermoral ini tadi. Ayat ini mengakui kekuatan pikiran. Nah, ayat ini mengakui ini. Jadi akhirnya, ayat ini mengakui
pikiran kita untuk mempengaruhi emosi, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi putusan kita, dan mempengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan berfokus pada hal-hal yang baik, kita dapat mengembangkan kehidupan batin yang lebih damai dan positif. Tergantung di mana kita menempatkan nilai kita. Ayat ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan konteks Filipi pasal yang keempat yang membahas tentang cara memperoleh kedamaian. Dengan memiliki pemikiran yang benar, maka pemikiran yang benar itu dapat menuntun kita pada kedamaian. Bukan berarti kita harus mengabaikan hal-hal buruk di dunia, tetapi jangan biarkan hal-hal buruk ini menguasai pikiran kita. Kita perlu mengetahui tentang hal-hal buruk di dunia agar kita dapat memfokuskan diri kita untuk tidak memberi makan pada hal-hal negatif tersebut, tapi justru secara proaktif dan aktif merenungkan firman Tuhan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia beritahu karakter iblis dan strateginya. Aku datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkemanan dan berlimpahan. Surgawi. Ya. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan itu secara aktif yang dapat menumbuhkan iman kita. Iman timbul melalui pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman yang bertumbuh ini dapat memadamkan semua panah api sejahat, kata Alkitab. Intinya, Filipi 4 ayat 8 memberikan petunjuk untuk kesehatan mental dan pertumbuhan rohani yang mendorong kita untuk mengembangkan pikiran yang berfokus pada kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Saya tutup dengan summary ini. Konflik batin itu nyata. Dan peperangan yang tidak terlihat ini terjadi dalam alam pikiran manusia, dalam manusia batiniah ini sendiri. Kita selaku orang percaya seringkali mengalami frustrasi karena jatuh dalam dosa, dalam usaha memerangi pikiran-pikiran yang bertentangan dengan pikiran Tuhan. Untuk dapat memenangkan pertarungan antara yang baik dan yang jahat, kita butuh kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, yang memampukan kita untuk mematikan segala pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak kudus, yang menentang firman Tuhan dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Kristus. Karena itu marilah kita kenakan seluruh, bukan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah Hamba sampaikan. Biarlah itu bertumbuh subur di tanah yang subur, Tuhan, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati usahamu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati pelayananmu. Dia berkati pekerjaanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan memberkati engkau agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Reli, mohon diri. Shalom.